Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tematik tema 2 subtema 3 pembelajaran 6 yang ada di halaman 137, Nak. Nah, yang ini di halaman 137 ini tentang permainan rangku alun, Nak, yang bambu itu loh, yang berpasang-pasangan itu. Nah, ini Ibu nggak suruh kerjain tugasnya yang ini, tapi kita bahas aja. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk permainan tersebut adalah apa? Persatuan dan kesatuan, ya kan? Kalau enggak, ntar yang lompat kejepit. Apakah kamu sudah dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Belum ya, Nak, soalnya kan kita belum praktek. Apa saja taktik yang perlu diterapkan agar dapat bermain dengan sukses? Kekompakan, ya kan, persatuan dan kesatuan kayak tadi. Nah, lanjut ya, Nak. Nah, mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Supaya apa? Supaya rukun, terus apa lagi? Nah, ini bikin peta konsep ini, tapi ini bukan tugas juga, kita langsung aja. Nah, tugasnya hari ini di kertas folio ditulis di kertas folio. Punya kan kertas folio. Nah, lanjut ya, Nak, tugasnya nih. Ini 1 sampai 6 sama matematikanya. Nanti berarti sampai berapa nih? Sampai soalnya sampai ada 8, tapi ada anaknya, Nak. Nah, Ibu jelasin dulu ya. Jadi nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang kalimat efektif? Ini kalimat efektif udah pernah belajar. Baca lagi nih di buku tematik. Sama tuliskan ciri-ciri kalimatnya, ya. Tuliskan ciri-ciri kalimatnya efektif. Yang kedua, tuliskan 5 contoh kalimat efektif menggunakan kosakata baku kalimat, Nak. Bukan kata doang. Kayak misalnya pakai kosakata baku. Contoh ya. Saya pergi ke apotek. Nah, itu udah kalimat efektif tuh, Nak. Kosakata baku kayak gitu, kalimat efektif ya, bisa kan? Yang ketiga, apakah kaitan antara ciri khusus makhluk hidup dengan karakteristik habitatnya? Ada nggak? Ada lah, ya kan? Kalau bebek gimana tuh sama habitatnya? Dijelaskan ya. Itu Ibu mah hewan bebek aja. Kan banyak tuh hewan-hewan yang lainnya kan? Makhluk hidup tuh, kayak makhluk hidup bukan hewan doang tapi ada tumbuhan juga. Misalnya, Bu, aku mau ngejelasin tentang eceng gondok sama habitatnya, boleh gitu. Yang keempat, tuliskan 4 contoh cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Kayak banyak, ada bunglon ya kan yang kemarin tuh, ada ada cicak juga, bisa kan. Nah, jelaskan makna proklamasi. Proklamasi ini maknanya apa nih, kemarin udah pernah ya. Jelaskan manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat NKRI. Ini juga udah pernah dibahas, ada teksnya yang kemarin yang Ibu bilang. Nih kalau misalnya ditanyain makna fungsi persatuan dan kesatuan, tinggal lihat di sini aja nih yang kemarin Ibu jelasin. Nah, lanjut ya. Ini juga masih tugasnya ya. Ini nomor 7. Gampang, Nak. Misal nih. Ini kan ada tabel nilai IPA siswa kelas 6 ya kan. Ada nilainya 6, 7, 8, 9, 10. Yang dapat nilai 6 1 jumlah siswanya. Yang dapat nilai 7 ada 8. Yang dapat nomor nilai 8 ada 10 orang. Nah, ini ada yang dapat nilai 9 ada 7 orang, yang dapat nilai 10 4 orang. Yang A, nyatakan dalam bentuk pecahan siswa yang mendapat nilai 10. Ibu mah contoh doang nih ya. Ibu mah contoh doang ya. Misal yang ditanyain yang nilai dapat nilai 6 ya. Yang dapat nilai 6. Gimana sih Ibu nulisnya? Yang dapat nilai 6. Nilai 6. Yang dapat nilai 6 kan 1, Bu. Iya, tulis aja. Kan 1 berarti. 1. Kan 1 tuh, bener kan? Jumlah siswanya berapa nih? Jumlahin semua nih. 30. Ya kan? Udah, ini pecahannya. Terus Bu, apa ngaruhnya sama yang A? Ya yang ditanyain ini yang nilai 10, kalian bikin sendiri di sini. Kalau Ibu kasih tahu ya sama aja Ibu yang ngerjain, Ibu yang ngajarin, Ibu yang ngisi juga, bisa kan? Nah, nomor yang B. Tadi jawaban yang ini pindahin ke sini dikaliin 100. Bisa kan? Pecahan yang tadi dikaliin kali 100 bisa. Nah, berapa rasio jumlah siswa yang mendapatkan nilai 10 dibanding siswa yang mendapatkan nilai 7? Contoh nih, misalnya yang tadi nilainya dapat 6 kan. Nilai 6 ada 1 orang, banding. Misalnya Ibu mau bandingin sama nilai yang dapat 9. 7, 1 banding 7 gitu doang udah. Lah,
Terus apa ngaruhnya Bu sama yang C? Ya udah cari yang dapat nilai 10 tadi berapa nih, ini kan. Ya dibandingin sama nilai yang dapat nilai 7 banding berapa jadinya tuh, bisa kan? Nah, lanjut ya. Nomor 8. Nomor 8 perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas 6 SD Nusantara ada 4:5. Jika jumlah siswa laki-laki ada 13, berapakah jumlah siswa perempuannya? Nah, gimana nih? Cari yang perempuan kan? Cari yang perempuan berarti adalah 5 di atasnya. 5/4. Nah, 5/4 dikali 13 orang, hitung sendiri, bisa kan ya. Yang B, perbandingan jumlah gula dan tepung untuk membuat 1 loyang kue 2:3 gelas. Jika ibu membuat 5 loyang kue, berapa gelas tepung yang diperlukan? Berapa gelas? Nah, gelas kan yang ditanya kan gelas ada di 3 kan perbandingannya, 3:5. 5 tuh kan karena udah 2 tambah 3 kan, ya karena dikali 5 loyang kue, hitung sendiri nih. Nah, yang ini kan yang A, yang ini yang B. Hitung sendiri nih, udah ibu kasih tahu caranya, gampang banget ya. Tapi nanti evaluasi besok hari Sabtu enggak ibu kasih tahu caranya ya, bisa sendiri kan. Jangan lupa ini kerjainnya di kertas folio ya nak. Nah, lanjut. Yang C, berapa jumlah perbandingan umur ayah, ibu dan anak 9:8:2. Jika umur anak 10 tahun, berapa jumlah umur ketiganya? Cari dulu usia ayah. Cari dulu usia ayah sini ya, ibu. Usia ayah. Si ayah tadi berapa umurnya? 9 kan. 9 banding berapa? Banding 2 kan, si anak kan. Kali 10 kalau anaknya umurnya 10 tahun. Kerjain sendiri nih berapa nih ya. Terus usia ibu berarti kan 8 tadi, perbandingannya 8 banding 2 kali 10. Nah, hitung sendiri. Nanti hasil ini nih ibu buletin hasil ini tambah ini tambah 10 karena tadi tambah usianya anak itu. Nah, tambahin deh. Ini tambah ini hasilnya itu baru keluar ya. Yang C nih. Bisa kan? Yang D lanjut ya. Yang D, 1, liter bensin dapat menempuh jarak sejauh 30 km. Berapakah jarak yang dapat ditempuh dengan bensin sebanyak 6 liter? Berarti caranya 6 kan 6 liter nih ya kan. Yang ditanya berapa jarak yang ditempuh, karena dibagi 1,5 iya benar 1,5 karena 1,5 liter nih bensinnya kan, dikali 30. Hitung sendiri, kaliin dulu, bagi dulu baru kaliin, bisa. Yang E, ini sama kayak kemarin. Suatu minuman dibuat dengan mencampur air, sirup, dan santan dengan perbandingan 2:3:4. Jika ibu ingin membuat minuman sebanyak 4 liter, berapa liter santan yang diperlukan? Berarti 2 tambah 3 tambah 4 set, ya kan? Kan 9 kan? Nah, berarti si santannya ini 4/9 kali 4, hitung sendiri. Bisa, oke ya. Kerjainnya di kertas folio. Bu, kenapa sih kok di kertas folio? Nanti hari Selasa, kalau nggak hari Selasa atau Kamis, ntar atau nggak ibu infoin deh supaya ini kertasnya dikumpulin sekalian sama KTP orang tua, dua-duanya di fotokopi, kirim ke ibu ya. Dikirim ke sekolah, bukan dikirim difotoin ya. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.